aku dibekali dengan uang sebesar Rp300.000 pada saat itu. Ini nih mobil aku, ini nih mobil aku. Terus berulang, sama halnya kayak aku menerapkan bagaimana aku menginginkan motor, bagaimana aku menginginkan Ford Laser pada saat itu, bagaimana aku menginginkan lagi sedan Soluna, ternyata mendapatkan Mitsubishi Galant, yaitu Toyota Innova, termasuk membeli truk-truk untuk usahaku. Dari situ aku merasakan hukum tarik-menarik ini benar-benar ajaib. Semua itu tersusun rapi, terkoneksi, terhubung satu sama lain. Assalamualaikum sahabat seputar rezeki. Malam ini aku terbangun untuk sholat tahajud. Setelah itu mataku nggak mau terpejam, dan aku mulai menyalakan kamera, lalu merekod video ini untuk bercerita tentang keajaiban hukum tarik-menarik yang merubah hidupku. Semoga cerita ini dapat menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Cerita ini bermula pada saat aku mulai merantau, meninggalkan kota asalku menuju sebuah provinsi yang lain. Pada saat itu aku dibekali orang tua 3 pasang pakaian, 1 buah tas, dan bawa 1 buah handphone. Dan aku dibekali dengan uang sebesar Rp300.000 pada saat itu. Dan setelah dewasa saat ini, aku baru tahu bahwasanya uang 300.000 itu hasil dari pinjaman. Jadi singkat cerita teman-teman, aku mendapat sebuah pekerjaan dan tinggal di rumah dinas di tempat aku bekerja. Pada saat itu, aku bergaji Rp900.000. Itu sekitar tahun 2008-2009. Di fase senang-senangnya mendapat pekerjaan, aku mendapat sebuah musibah, mengalami kecelakaan kerja. Jadi aku pulang lagi ke kota asalku untuk berobat, sekaligus pemulihan yang memakan waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu aku kembali lagi melanjutkan pekerjaan. Disitulah aku mulai mencari apa arti hidup, mulai mencari tujuan sebenarnya dalam hidupku itu seperti apa. Pada saat itu aku mulai banyak membaca buku. Setiap mendapatkan uang, setiap gajian aku sisihkan, aku tambah koleksi buku untuk membaca. Dari situ aku mulai rajin membaca buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri. Dengan banyak membaca buku itu, aku makin memiliki tujuan. Kemana arah tujuan hidupku sebenarnya. Singkat cerita, dalam suatu buku aku menemukan konsep keyakinan yang bernama The Law of Attraction. Dalam bahasa Indonesianya, hukum tarik-menarik. Mengenal hukum tarik-menarik itu membuat aku penasaran dan ingin mempelajari lebih jauh. Jadi aku cari lagi di berbagai macam sumber yang lain. Aku menambah koleksi buku untuk mencari referensi-referensi di penulis-penulis yang lain. Dan aku menemukan begitu banyak penulis pengembangan diri itu membahas tentang konsep ini, hukum tarik-menarik. Dengan banyaknya membaca buku, aku mulai merasakan hasrat yang benar-benar menggebu. Keinginan untuk sukses itu makin besar. Itulah yang aku sebut dengan hasrat yang besar, rasa lapar akan kesuksesan, benar-benar ngotot, menginginkan kebebasan finansial, kehidupan yang lebih baik. Nah, semenjak itu, aku mulai berani menginginkan hal-hal yang selama ini aku anggap di luar logikaku. Aku mulai berani bermimpi yang lebih tinggi, menginginkan hal-hal yang besar. Semakin banyak mempelajari hukum tarik-menarik ini, dan aku memiliki keyakinan bahwasanya ini benar adanya. Nah, pada saat itu, yang pertama kali aku tarik dalam kehidupanku, dalam penerapan hukum tarik-menarik ini, adalah aku ingin memiliki sebuah kendaraan. Sederhana sekali, aku hanya ingin memiliki motor pada saat itu. Karena di awal-awal aku merantau itu, aku kemana-mana naik angkutan umum, aku naik ojek. Lagi pula, pada saat itu aku bekerja sambil kuliah. Jadi kuliah aku itu naik kendaraan umum. Kalau sudah ketinggalan angkutan umum, biasanya aku naik bus-bus lintas kota, bus-bus dari Pulau Jawa itu. Nah, dari situlah aku benar-benar menginginkan sebuah kendaraan, yaitu motor. Lalu aku mulai menerapkan hukum tarik-menarik itu. Aku benar-benar tanamkan dalam diri aku kalau aku itu benar-benar ingin punya kendaraan, aku ingin punya motor. Padahal gaji aku pada saat itu hanya Rp900.000, yang setiap bulannya habis untuk makan dan laundry pakaian. Tapi semenjak membaca dan mempelajari tentang hukum tarik-menarik, aku mulai berani menginginkan sesuatu,
aku tanamkan dalam diri aku mulai merasa benar-benar menginginkan itu, aku mulai memiliki hasrat yang tinggi. Lalu aku afirmasikan, aku bayangkan seolah-olah aku sudah memiliki kendaraan itu, seolah-olah kendaraan itu sudah terparkir di halaman rumah dinasku pada saat itu. Jadi setiap pagi, teman-teman, aku bangun tidur, buka pintu rumah itu seolah-olah melihat motorku ada di depan pintu. Hampir setiap hari aku lakukan itu. Aku membayangkan, terima kasih kendaraan ini bisa aku gunakan untuk transportasi harianku. Ngomong-ngomong, pada saat itu aku menginginkan motor Yamaha Jupiter Z. Jadi bayangan aku itu benar-benar detail, benar-benar rinci. Aku benar-benar membayangkan bagaimana warnanya, kendaraannya seperti apa, velg motornya seperti apa. Itu benar-benar tertanam dalam otak. Jadi setiap aku membuka mata di pagi hari, aku buka pintu, ketika aku membayangkan motor, itu benar-benar jelas dalam bayanganku. Seolah-olah sudah ada di depan mataku. Nah, ajaibnya teman-teman, ketika aku ke kampus pada saat libur kerja, itu aku naik kendaraan umum dan sering berlintasan dengan motor yang aku inginkan itu. Sering sekali aku ketemu dengan motor Jupiter Z pada saat itu. Di saat itu aku makin yakin, hukum tarik-menarik ini kayaknya memang benar adanya. Jadi makin kuat keyakinan aku tentang hukum tarik-menarik itu. Ini benar-benar ajaib. Kok belakangan ini aku makin sering melihat kendaraan itu. Untuk tidak memperpanjang cerita teman-teman, jadi di rentang waktu sekitar 1-3 bulan, aku dan rekan-rekan kerja yang lain mendapat panggilan dari atasan kami. Dipanggil ke ruangannya, kami datang, dan ternyata bos menyampaikan bahwasanya di akhir tahun ini kami akan mendapatkan bonus. Yang ajaibnya, bonus itu benar-benar nggak ada dalam kontrak kerja, benar-benar nggak ada tertera dalam perjanjian perusahaan atau segala macam. Itu benar-benar kayak nggak ngerti lah, pokoknya intinya entah bos itu dapat sebuah kinerja yang baik, pencapaian yang baik, atau mendapat sebuah proyek atau apa. Yang jelas pada saat itu aku beserta teman-teman yang lain diberitahu bahwasanya akan mendapatkan bonus. Nah, karena kebanyakan dari kami itu masih lajang dan belum memiliki tempat tinggal, jadi atasan menawarkan uang yang akan diberikan kepada kami itu menjadi DP sebuah rumah. Jadi nanti kedepannya tinggal dicicil. Mungkin beliau pikir karena kami masih lajang, banyak anak muda, kalau dikasih uang pasti habis untuk poya-poya. Jadi lebih baik untuk investasi masa depan. Banyak teman yang menyetujui itu. Tapi aku sendiri yang nggak jawab. Karena dalam benak dan otakku pada saat itu langsung connect ke apa yang aku inginkan. Lalu aku beranikan diri untuk ngomong sama bos bahwasanya aku ingin uang tunai. Aku buatlah alasan pada saat itu, aku belum terpikir untuk tinggal di sini, Pak. Karena aku masih berpikir untuk kembali ke kota asalku. Nah, karena alasan itu, jadi aku disetujui, aku diberikan uang tunai. Singkat cerita, aku sudah mendapatkan uang itu sebesar 8 juta rupiah. Yang sebenarnya kalau nabung dari menyisihkan gaji pun selama setahun, belum tentu aku mendapatkan uang sebesar itu. Di situ keajaiban pertama yang aku dapat. Lalu, keajaiban berikutnya, aku hubungi orang tuaku, dengan bangganya aku menyampaikan bahwasanya aku sudah memiliki uang tunai sebesar ini, dan aku berencana untuk membeli motor Jupiter. Nah, pada saat itu muncullah keajaiban berikutnya. Kebetulan orang tua aku itu baru dapat informasi dari saudara kami, ternyata saudara kami ingin menjual motor dengan kondisi yang sangat baik, dengan harga yang cukup murah. Dan motor yang dijualnya itu bukan Jupiter Z, Jupiter MX. Yang mana motor itu lebih tinggi dan lebih bagus dari motor yang aku inginkan. Dan ajaibnya, saudara aku menjualnya dengan harga senilai 8 juta rupiah, yang mana itu setara dengan apa yang aku terima dari atasanku. Dari situ aku merasakan hukum tarik-menarik ini benar-benar ajaib. Semua itu tersusun rapi, terkoneksi, terhubung satu sama lain. Benar yang ada di buku. Dengan begitu kuatnya pikiran dan perasaan kita akan sesuatu yang kita inginkan,
semuanya itu benar-benar terhubung secara rapi. Jadi aku persingkat lagi, motor sudah sampai di rumah dinasku, aku memiliki kendaraan, aku benar-benar senang pada saat itu, benar-benar aku syukuri, aku nikmati kemana-mana perjalananku. Karena dalam konsep hukum tarik-menarik pun ketika kita mensyukuri sesuatu, sangat senang akan hal yang kita miliki, dan hari-hari kita diisi dengan sesuatu yang positif, menyenangkan, kebahagiaan, maka kita akan menerima hal-hal serupa di masa yang akan datang. Jadi terus aku tanamkan rasa syukur itu. Terus aku nikmati apa yang aku dapatkan itu dengan penuh rasa syukur. Dan aku menganggap ini adalah satu titik kesuksesan pertama aku. Titik keberhasilan aku menarik sesuatu dengan konsep hukum tarik menarik ini. Bisa dibilang pada saat itu aku sudah menganggap bahwasanya aku sudah mencapai titik kesuksesan pertamaku pada saat itu. Nah, ini juga menjawab dari beberapa komentar teman-teman netizen atau teman-teman yang sering melihat channel-channel pengembangan diri seperti seputar rezeki ini, ataupun di channel-channel yang lain. Ada beberapa kali aku membaca komentar mereka, kamu ngomongin tentang rezeki, kamu ngomongin tentang hukum tarik menarik, ngomongin tentang keberlimpahan, kamu pemilik channel itu sudah sekaya apa sih? Itulah tadi salah satu untuk menjawabnya. Karena titik keberlimpahan, kesuksesan, kekayaan, setiap orang-orang itu levelnya berbeda-beda. Mungkin kamu yang komentar sudah terbiasa dengan mendengar saldo senilai 1 miliar, 2 miliar. Karena kalian dibesarkan di dalam lingkungan yang sudah terbiasa mendengar hal itu. Atau orang tua yang memang sudah terbiasa dengan saldo sebesar itu. Jadi impian dan tujuan kalian itu pasti menuju bukan lagi 1-2 miliar, tapi ke 10-20 miliar. Nah, sedangkan aku pada saat itu yang notabene orang tua bekerja dengan gaji UMR sekitar 2-3 juta. Jadi memiliki impian yang sebesar 10 juta itu pun aku anggap sudah sebuah mimpi, sebuah cita-cita. Karena otak kita memang terbatas dengan apa yang tertanam dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Makanya aku bilang, mendapatkan sebuah motor itu sudah seolah-olah aku memiliki titik kesuksesanku yang pertama. Jadi kita lanjutkan cerita tadi teman-teman. Aku nikmati kendaraan itu, aku pakai untuk kerja, untuk kuliah, untuk jalan-jalan. Nah, singkat cerita, pada saat kuliah, ada satu momen aku kehujanan di jalan. Jadi aku berteduh, di saat aku berteduh menunggu hujan reda itu, aku merenung di atas motor. Kayaknya enak ya kalau punya mobil, nggak kehujanan kemana-mana. Nah, itulah fitrahnya manusia yang rakus akan dunia. Sudah diberikan satu, pasti meminta yang lebih baik lagi. Dan itu tertuang dalam Al-Quran. Ada bunyi di Al-Quran itu yang menyatakan bahwasanya manusia itu memang rakus. Termasuk apa yang aku rasain pada saat itu. Jadi, di saat aku merenung, aku nggak pikir panjang lagi. Mulai sekarang aku ingin memiliki mobil. Walaupun dengan hanya memiliki gaji 900.000 rupiah pada saat itu, tapi aku memberanikan diri untuk menginginkan sebuah mobil. Mulai pada saat itu, aku mulai menguatkan lagi mimpiku, menguatkan lagi hasratku, sebagaimana yang aku lakukan pada saat aku menginginkan motor. Aku rubah objek dalam pikiran aku itu adalah sebuah mobil. Nah, pada saat itu aku membayangkan aku memiliki mobil sedan. Seorang anak pria lajang pakai mobil sedan ke kampus, kayak terlihat keren kan. Jadi itu terus yang aku bayangkan. Setiap perjalananku walaupun di atas motor itu seolah-olah memegang setir. Setiap melihat mobil sedan, dalam hati aku bergumam, ini mobil aku, ini mobil aku terus. Dan singkat cerita aku lakukan afirmasi seperti yang aku lakukan saat aku menginginkan motor ini tadi. Itu sekitar di tahun 2010. Aku mendapatkan motor tadi ketika aku mendapatkan bonus di akhir tahun 2009. Singkat cerita di tahun 2010-nya, 2010 awal aku mulai memimpikan sebuah mobil. Aku fokuskan semua energiku ke situ. Dan benar ajaib teman-teman. Aku yang selama ini hanya menerima gaji setiap bulan tanpa terpikir ada usaha sampingan atau mencari pekerjaan yang lain atau usaha yang lain. Karena apa?
Karena ketika itu aku hanya seorang perantau yang nggak kenal siapa-siapa, yang belum punya relasi, jadi sedikit pun nggak ada pikiran bakal menerima uang lebih dari gaji hasil pekerjaanku. Nah, tapi pada saat itu ketika aku benar-benar fokus dengan apa yang kuinginkan, fokus pada keinginan mobil itu, alam semesta itu terasa kayak mendukung. Jadi singkat cerita, bisa dibilang aku mendapat proyek-proyek sampingan lah, yang kurang lebih sesuai dengan profesiku pada saat itu. Semua itu seolah-olah benar-benar mudah, tanpa aku mengejar atau mencari jalan mana yang akan aku tempuh, lewat usaha apa aku mendapatkan uang yang lebih. Itu secara ajaib, jalan itu seperti terbuka dengan sendirinya. Tinggal aku yang mau melangkah atau enggak ke arah situ. Dan aku memilih untuk melangkah pada saat itu. Aku jalankan 1-2 pekerjaan di luar pekerjaan utamaku, dan hasilnya aku mendapatkan uang lebih dari gajiku. Dan karena dengan ambisi yang begitu kuat, jadi aku bekerja juga dengan loyalitas yang penuh. Aku melakukan pekerjaan itu di atas rata-rata orang seprofesiku. Di saat jam 10, jam 11 orang tidur, aku masih bekerja. Belum lagi aku membaca buku, mempelajari hal-hal baru. Begitu juga dengan hari Sabtu, Minggu, di saat libur, aku justru kuliah. Lalu juga aku kadang aku bolos kuliah pun mengerjakan proyek-proyek sampingan. Jadi singkat ceritanya teman-teman, pada saat itu, tahun 2010, tepat di usiaku ke-20 tahun, aku memiliki mobil, merek mobil itu Ford Laser pada saat itu, sedan putih Ford Laser, yang aku beli dengan harga kalau nggak salah sekitar 17 jutaan pada saat itu. Nah, ini menariknya mengenai hukum tarik menarik ini. Mungkin kalian beranggapan jelas banget mudah menarik mobil, yang ditarik mobil tua, mobil murah. Itulah hukum tarik menarik. Kadang kita nggak bisa menyusunnya secara rapi apa yang kita inginkan itu lewat mana, lewat jalan apa, seperti apa. Yang jelas aku peka terhadap naluri-naluri yang hadir dalam hidupku pada saat itu. Di saat aku mendapatkan proyek-proyek sampingan, aku kumpulkan semua uangku dikit demi sedikit. Pokoknya setiap sudah cukup kebutuhan pokokku dalam 1 bulan, itu selebihnya pasti aku simpan, dan pasti tidak lepas aku anggarkan untuk sedekah. Dan terkait sedekah ini nanti kita ceritakan sebuah cerita lagi yang lain, yang gak kalah ajaibnya dengan ceritaku mengenai hukum tarik menarik ini. Jadi singkat cerita, aku mendapatkan mobil Ford Laser. Di saat itu aku merasakan lagi bahwasanya hukum tarik menarik ini memang benar-benar luar biasa. Dan aku merasakan lagi aku sudah mencapai titik kesuksesanku selanjutnya. Aku sudah memiliki mobil. Walaupun dengan mobil tua, tapi mobil itu sehat. Aku beranikan untuk pulang ke rumah orang tuaku dengan mengendarai mobil itu. Dan dengan bangganya, aku bawa orang tuaku jalan-jalan, meski dengan mobil tua dan mobil murah lah orang bilangnya. Tapi aku benar-benar menikmati itu. Aku benar-benar mensyukuri hal itu. Kembali lagi pada konsepnya, syukurilah maka nikmat akan ditambah. Singkat cerita lagi, pokoknya aku persingkat agar nggak terlalu panjang durasi video ini. Dari rentang waktu tahun 2010 sampai ke tahun 2012, itu aku tetap berafirmasi terus apa yang aku inginkan. Termasuk aku ingin menikah, aku ingin mendapatkan pasangan pada saat itu, aku ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada saat itu, aku ingin mengganti mobil yang lebih bagus lagi pada saat itu. Pokoknya banyak yang aku afirmasikan. Dan singkat cerita, tentang tahun 2010 itu, di tahun 2012, tepatnya di usiaku 22 tahun, aku mengganti mobil dari Ford Laser yang sebelumnya aku jual. Lalu tahun 2012 itu aku beli lagi mobil sedan Mitsubishi Galant. Nah, mendapatkan sedan Galant ini, itu juga melalui hukum tarik menarik. Pada saat aku mengendarai mobil lamaku, aku selalu membayangkan seolah-olah aku sudah menggunakan sedan yang lebih baik. Kalau mobilku sebelumnya itu nggak pakai AC, buka kaca harus ngengkol, masih kepanasan di dalam mobil. Jadi pada saat itu aku mulai mengafirmasikan seolah-olah aku memegang setir yang empuk, dengan kursi yang nyaman, lengkap dengan semua fasilitasnya seperti power window dan lain-lain. Pada saat itu aku mengafirmasikan aku memiliki
mobil Toyota Soluna. Dulu aku benar-benar menginginkan mobil Toyota Soluna itu. Nah, dengan afirmasi sedan Soluna itu, justru aku mendapatkan mobil yang lebih empuk, mobil yang lebih garang, mobil yang lebih ngebut, dan bentuknya jelas lebih sporty dibandingkan apa yang aku bayangkan sebelumnya. Jadi, tahun demi tahun yang aku lalui di awal-awal aku berjuang meraih kebebasan finansial itu, aku mendapatkan pengalaman penerapan hukum tarik-menarik itu benar-benar luar biasa. Sampailah lompat lagi di tahun 2015. Sebelum aku menjual sedan Galan itu, lagi-lagi aku mengafirmasikan bahwasanya aku sedang di mobil yang minibus pada saat itu. Karena di situ aku sudah mulai mengenal seorang wanita yang menjadi bidadari hebatku pada saat ini. Saat aku mengenal istriku pada saat itu, waktu kami masih pacaran, aku sudah kepikiran aku ingin menikahinya. Jadi aku membayangkan ketika aku sudah menikah, aku mempunyai anak, membawa orang tua atau mertua, jadi nggak cukup lagi kalau pakai sedan. Dari situlah aku mulai mengafirmasikan aku memiliki kendaraan minibus. Dulu aku menginginkan Toyota Avanza pada saat itu. Jadi setiap melihat mobil Avanza itu selalu ada getaran dalam diri aku. Serasa seolah-olah ini nih mobil aku, ini nih mobil aku. Terus berulang. Sama halnya kayak aku menerapkan bagaimana aku menginginkan motor, bagaimana aku menginginkan Ford Laser pada saat itu, bagaimana aku menginginkan lagi sedan Soluna ternyata mendapatkan Mitsubishi Galant. Nah, pada saat menginginkan Avanza, sama halnya pada saat itu. Singkat cerita, tahun 2015, aku ganti kendaraan. Aku jual sedan Galant itu, dan aku beli apa? Bukan Avanza, teman-teman. Malah kakaknya Avanza di atas Avanza itu, yaitu Toyota Innova. Itu pada saat di usiaku 25 tahun, dan masih lajang. Jadi, aku menceritakan hukum tarik-menarik ini hanya dalam satu periode berganti-gantinya kendaraan yang aku miliki. Dan kalau mau diceritakan lebih panjang, banyak lagi hal yang luar biasa dan ajaib dalam aku menerapkan hukum tarik-menarik. Ini aku hanya menceritakan sebatas beberapa kendaraan yang aku tarik dalam kehidupanku. Belum lagi pada saat aku menarik rumah dengan hukum tarik-menarik, begitu juga aku menarik pasangan, aku mendapatkan istri yang luar biasa lah pokoknya. Termasuk aku menginginkan sebuah profesi yang lebih baik, bagaimana aku menarik profesi yang aku inginkan, lalu bagaimana aku menarik apa saja jalan-jalan yang menunjang untuk aku mencapai profesi itu, termasuk membeli truk-truk untuk usahaku. Dan mengenai jalannya, aku pun sampai saat ini bingung detailnya. Langkah demi langkah bagaimana aku mendapatkan uang untuk membeli kendaraan itu. Karena semua itu benar-benar terkesan ajaib. Tiba-tiba aku kenal dengan orang-orang yang berpengaruh, jadi memberikan aku pekerjaan yang hasilnya lumayan besar. Dan itu semua di luar gaji dari pekerjaan utama. Pokoknya teman-teman, hukum tarik-menarik ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Percaya dan yakinlah. Konsep keyakinan akan hukum tarik-menarik ini benar adanya. Dan yakinlah ini tidak bertentangan dengan ajaran kita, yaitu Islam. Tetaplah selaraskan dengan ibadah-ibadah kita. Tetaplah hubungan kita dengan Tuhan itu nomor satu. Ini hanyalah sebagai penerapan yang aku bilang menggunakan fasilitas yang diberikan Tuhan untuk kita tinggal di alam semesta ini. Bukan untuk ibadah saingan atau ibadah tambahan, bukan. Karena hukum tarik-menarik bukanlah sebuah agama. Ini hanya sebuah jalan atau ikhtiar untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan tentunya semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hukum tarik-menarik ini adalah suatu pemberian Allah. Memang diciptakan Allah, hukum ini bekerja seperti ini. Udah pegel kaki, teman-teman. Jadi itu saja dulu, teman-teman. Mungkin nanti bisa aku ceritakan lagi tentang bagaimana aku menarik hal-hal yang lain dengan hukum tarik-menarik. Dan juga aku ingin cerita juga tentang sedekah. Sedekah itu juga luar biasa. Aku juga mengalami berbagai macam keajaiban terkait sedekah. Nah, di luar itu semua, ada fase yang di beberapa video yang aku sebutkan bahwasanya setiap kita yang berjuang, apalagi kita yang berjuang dari nol, itu pasti akan mengalami fase pembersihan, fase keterpurukan. Nah, nanti akan aku ceritakan juga
fase-fase di mana aku mengalami kesulitan, keterpurukan, dan kejatuhan yang luar biasa. Yang jelas, yang itu nggak usah kalian pikirin dulu. Nikmati aja dulu cerita tentang hukum tarik menarik ini. Semoga menjadi inspirasi dan membuat kalian makin yakin dalam penerapannya. Dan bagi kalian yang belum berhasil menarik apa yang kalian inginkan, setidaknya keyakinan kalian bertambah dengan adanya cerita ini. Dan cerita ini bukan hanya aku yang mengalami. Begitu banyak orang yang mengalami keajaiban dari hukum tarik menarik. Dan sebelum mengakhiri video ini, aku berdoa untuk kalian teman-teman yang menonton video ini, semoga kalian dipermudah dalam penerapan hukum tarik menarik dan mendapatkan percepatan dalam apa yang kalian inginkan itu untuk terwujud. Kalau kamu yang nonton ini pernah juga mengalami hal-hal yang hampir serupa dengan pengalamanku, atau ada bahkan cerita yang lebih menakjubkan, yang lebih ajaib, komen dong di kolom komentar, biar banyak yang melihat dan semakin banyak menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Mungkin itu dulu cerita-cerita aku malam ini teman-teman. Dan sebelum mengakhiri video, aku mau berpesan, tetaplah berpikir selalu positif, selalu merasakan kebahagiaan meski itu dipaksakan, dan bertindaklah dengan tindakan yang baik. Insya Allah semua yang kalian inginkan itu semakin dekat di depan matamu. Jadi aku akhiri dulu video ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Doa yang terbaik buat kalian semua. Assalamualaikum.